会受限，我才能一举击杀。而开始经历一次次战斗。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 815-816 atau episode 841-842, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, pertemuan Lu Feng dengan sektor binatang buas selanjutnya adalah dengan tim Lu Feng di Menara Bintang. Dan kemudian setelah terjadi pertarungan beberapa lamanya, akhirnya Lu Feng dapat menjebak kembali sektor binatang buas. Tutup, sektor binatang buas menyerah, dan tiba-tiba, semua 99 bagian tubuh lainnya menjadi kosong. Salah satu dari mereka langsung menggembung, berubah menjadi sektor binatang buas. Sektor binatang buas Morosa berusaha melawannya, dan dia hampir tidak bisa menjaga keseimbangan tanpa ditelan. Ketika memisahkan tubuhnya, masing-masing tubuh yang dihasilkan lemah, sehingga mereka dengan mudah ditelan. Ketika semua 99 digabungkan menjadi satu, hampir tidak bisa berdiri diam. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Sektor binatang buas Morosa cemas. Bagaimana ia bisa melarikan diri tanpa menghancurkan tubuhnya? Lu Feng bisa menangkapnya dengan mudah dan memastikan itu tidak akan pernah lolos. Selain itu, di bawah kombinasi ruang hampa pikiran dan dunia pusaran air, itu hampir tidak bisa berdiri tegak dan ditakdirkan untuk terbang perlahan. Lu Feng telah menciptakan semua ini, sehingga dia bisa dengan mudah menyusulnya. Lu Feng, yang mengenakan baju besi hitam, berjalan menuju binatang sektor. Dia sepertinya berjalan santai, tapi dia sangat cepat sehingga sektor binatang buas ketakutan. Lu Feng adalah puluhan ribu kali lebih cepat daripada saat berada di bawah efek gabungan, dari ruang kosong pikiran tunggal dan dunia pusaran air. Pemimpin Bima Sakti, sektor binatang buas Morosa mengepalkan giginya dan menatap Lu Feng. Tidak heran kamu makhluk terhebat di samudera semesta. Aku telah meremehkan kamu. Datang lagi. Cobalah keberuntungan kamu, Lu Feng berkata dengan dingin sambil berjalan ke arahnya. Kamu bisa memusatkan cahaya berdarah ke matamu, kan? Langkah itu mengesankan. Mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Sektor binatang buas sangat marah. Dia menggunakan gerakan itu sebagai senjata pamungkas. Bahkan jika itu bisa sementara menekan Lu Feng, itu tidak akan berguna baginya, karena itu masih tidak bisa mengeluarkannya dari dunia ini. Pemimpin Bima Sakti, kamu tahu bahwa aku akan memanggil kelompok besar sektor binatang buas di sini, jika kamu tidak memberi aku pilihan, kata sektor binatang buas Morosa, menatap Lu Feng. Jangan desak aku, biarkan aku pergi, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menargetkan manusia di masa depan. Jika kamu membiarkan aku pergi, aku akan membuat janji dengan aturan samudera semesta. Ini satu-satunya permintaan aku, biarkan aku pergi sekarang. Kamu tidak akan pernah bisa menyerangku di masa depan, tapi biarkan aku pergi sekarang. Membiarkan kamu pergi, aku akhirnya menangkap kamu, dan kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi. Lu Feng menyeringai di permukaan, tetapi pikiran membanjiri pikirannya. Ada sekelompok besar sektor binatang buas di sarang. Hanya ada satu sektor binatang di depannya. Memang penting untuk membunuh sektor binatang buas khusus ini, untuk semua ras di laut semesta, satu sektor binatang buas hidup adalah bencana. Kamu bilang akan memimpin sekelompok besar sektor binatang buas di sini, tapi kamu terjebak di sini sekarang. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Ucap Lu Feng menyeringai. Kamu sama sekali tidak mengerti kami, kata sektor binatang buas Morosa. Hanya satu sektor binatang buas yang akan bertahan pada akhirnya, dan dia akan menjadi raja. Jika satu sektor binatang buas melarikan diri dan tersesat di samudera semesta, sektor binatang buas lainnya tidak dapat membunuhnya. Dalam acara seperti itu, akan ada 2 atau lebih sektor binatang buas yang bertahan. Maka raja tidak akan pernah dilahirkan. Lu Feng mengangguk.
Sektor binatang buas dapat merasakan satu sama lain, dan kita dapat berkomunikasi dengan pikiran kita, kata Morosa. Tidak peduli seberapa jauh kita dari satu sama lain. Itu adalah kebenaran. Setelah beberapa waktu, semua sektor binatang buas harus kembali ke sarang, dan saling membunuh sampai raja terakhir lahir. Sektor binatang buas Morosa berkata, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuh aku akan mengirim pesan ke sarang sektor binatang buas, dan akan ada sekelompok besar sektor binatang buas datang dengan cara ini. Oh, jawab Luo Feng. Kamu setuju? Sektor binatang buas Morosa cemas. Luo Feng ini menakutkan. Jika dia tidak membunuhnya, itu akan bagus. Bahkan jika itu membuat janji pada aturan samudra semesta, itu hanya berarti bahwa itu tidak akan membunuh Luo Feng. Sektor binatang buas lainnya masih akan mencoba membunuh Luo Feng. Ia tahu bahwa semakin sedikit sektor binatang buas, semakin kuat sektor binatang buas yang tersisa. Luo Feng ini memang kuat, tapi dia tidak akan bisa menahan sektor binatang buas di masa depan. Setuju. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membunuhmu karena kamu mengancamku. Apakah itu berarti aku tidak dapat membunuh sektor binatang buas lainnya, jika mereka juga mengancam aku? Haha, aku bisa membunuhmu dan sektor binatang buas lainnya. Aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa jika mereka datang. Setelah kamu terjebak di area yang aku kendalikan, tidak peduli apakah ada satu sektor binatang buas atau 10, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Terima kasih, karena memberitahu aku bahwa sektor binatang buas dapat mengirim pesan melalui pikiran mereka. Begitu Luo Feng selesai berbicara, kekuatannya tiba-tiba melonjak, dan dia membakar kekuatannya yang sakti sampai batas terbesar. Sebuah hantu samar-samar muncul di dunia pusaran air, dan itu dibebankan di sektor binatang buas Morosa. Sektor binatang Morosa sangat marah. Kamu akan menyesali ini, teriaknya. Menyesal katamu, teriak Luo Feng menyeringai. Luo Feng, yang mengenakan baju besi hitam, sudah mengemudikan Dewa Wuqi yang bernilai mesin yang kuat. Sekarang dia mengeluarkan pedang bayangan darah di punggungnya. Blade bayangan darah adalah embrio, dan serangan itu bisa sangat ditingkatkan dengan dilakukan melalui pisau. Selain itu, Dewa Wuqi sendiri jauh lebih unggul dari barang berharga tipe mesin lainnya. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan Luo Feng semakin melonjak. Cahaya samudra semas. Luo Feng melakukan teknik itu, dan sektor binatang buas Morosa bergerak sangat lambat di bawah kombinasi ruang kosong pikiran tunggal, dan dunia pusaran air tidak bisa mengelak sama sekali. Cahaya pedang bersinar di bawah Luo Feng, dan ada gelombang emas di sekitarnya. Ombaknya berjatuhan, sektor binatang buas Morosa menghantam tanpa henti. Sektor binatang buas Morosa, yang berusaha melawan, meraung, mengapa? Mengapa kamu jauh lebih kuat daripada terakhir kali? Gelombang emas sebenarnya bukan gelombang. Itu adalah gelombang yang terbuat dari cahaya pedang, dan pedang Luo Feng mengandung hukum emas. Namun, teknik pedangnya selembut belayan seorang kekasih. Gelombang emas itu tampak lembut saat mereka terus menepuk sektor binatang. Namun, mereka tak ada habisnya. Ini adalah salah satu teknik tertinggi yang diciptakan oleh Luo Feng, yaitu teknik cahaya samudra semas. Gelombang terus mengikis sektor binatang buas, membuatnya lebih lemah. Sektor binatang Morosa berteriak kesakitan. Tidak bisa percaya apa yang terjadi, karena Luo Feng jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Kuat, kata Luo Feng. Kamu bilang aku kuat, maka kamu akan mendapatkan kehormatan, untuk mati oleh tangan makhluk yang hebat. Luo Feng tidak punya belas kasihan. Lampu pedangnya tak henti-hentinya dan terus mengonsumsi kekuatan sektor binatang buas. Ketika sulit untuk melawan sektor binatang buas secara langsung, seseorang dapat memilih untuk saling mengkonsumsi kekuatan sakti. Namun, ketika seseorang berada pada keuntungan absolut, itu hanya perlu kehilangan sebagian kecil energi, untuk mengkonsumsi banyak kekuatan sektor binatang. Seketika itu juga, sektor binatang buas Morosa meraung, dan tubuh emas segera berubah menjadi sosok hitam, jelek. Kedua matanya menatap Luo Feng, kamu akan menyesali ini. Sektor binatang buas Morosa meraung. Tiba-tiba, jejak cahaya hitam berkilau muncul di seluruh tubuhnya. Cahaya hitam memerah, sangat berdarah sehingga mengintimidasi semua yang melihatnya. Cahaya berdarah menutupi sektor binatang buas Morosa.
Sektor binatang Morosa meraung. Lengan panjang menjulur dari tubuhnya. Ada lebih dari 100 lengan, dan mereka menahan serangan pedang dari Luo Feng. Cahaya berdarah jelas meningkatkan kekuatan keseluruhan. Itu hampir sekuat Luo Feng. Serangan dari Luo Feng membuat tubuh sektor binatang buas tenggelam, tetapi itu tidak pernah benar-benar menebas Morosa. Kamu memang menggunakan semua kekuatanmu. Kalau begitu buat langkah lain. Ucap Luo Feng berteriak. Tanduk emas binatang. Semua ombak keemasan menghilang, dan sekitarnya kembali ke dunia pusaran air yang gelap lagi. Di dalam, tanduk emas buram muncul. Tampaknya tanduk emas raksasa ini bisa menembus seluruh alam semesta. Ada kekuatan yang tak ada habisnya, dan itu menusuk sektor binatang buas Morosa. Itu adalah keajaiban bagi Master Semesta untuk menciptakan teknik di level 8. Namun, Luo Feng telah menciptakan lebih dari satu. Cahaya samudra semas lebih lemah, tapi itu tahan lama. Adapun tanduk emas binatang, itu hanya satu serangan, jadi setiap kali dilakukan, Luo Feng perlu menyimpan kekuatan yang cukup. Tentu saja, itu adalah langkah yang kuat. Namun, musuh benar-benar bisa pergi ketika Luo Feng sedang mempersiapkan kekuatan. Untungnya, Luo Feng memiliki ruang kosong pikiran tunggal, dan dunia pusaran air sehingga sektor binatang buas tidak bisa pergi. Tanduk emas raksasa menembus segalanya. Di bawah tingkat 3 pembakaran kekuatan sakti, Dewa Wuki, pedang bayangan darah, dan teknik tertinggi yang dilakukan Luo Feng, kulit sektor binatang buas pun akhirnya dapat ditembus. Darah hitam dari sektor binatang buas mengalir di dunia pusaran air. 9 tingkat kekuatan pusaran air bergabung satu sama lain, dan mereka mulai menelan semuanya. Darah hitam dari cahaya bilah segera menjadi kurva di bawah kekuatan gelombang. Itu segera ditelan oleh salah satu pintu menara-menara bintang. Bagaimanapun, bahkan sektor binatang buas Morosa sendiri hampir tidak bisa berdiri tegak, jadi darahnya tidak bisa lari begitu saja. Darah binatang sektor, Luo Feng bersukacita dalam hatinya. Aku sudah mempelajari struktur kehidupan, jadi aku membutuhkan darah dan kulit makhluk besar. Aku telah memperoleh banyak darah dan kulit dari dunia gaib, dan mereka sangat membantu. Namun, aku terus terjebak di 89.999 kali, dan aku tidak bisa melampaui langkah terakhir ini. Aku berharap darah sektor binatang buas dapat membantu. Luo Feng menantikannya, tapi kemudian dia menaruh semua pikiran itu di belakangnya. Mempelajari darah dan memahami struktur kehidupan adalah kekhawatiran di masa depan, tetapi sekarang, hal yang paling penting adalah membunuh sektor binatang buas. Ada lubang di dada sektor binatang buas Morosa yang patah. Darah hitam menetes, tetapi lukanya segera pulih. Sektor binatang buas Morosa menatap Luo Feng di kejauhan dan meraung, sejak aku memasuki level 3, selain Beidi, tidak ada yang bisa membuatku berdarah. Tidak ada makhluk tercela dari alam semesta samudra, kamu benar-benar membuat aku kesal. Selain Beidi, aku ingin kamu mati lebih dari orang lain. Aku akan membunuhmu. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Memasuki level 3, ada berbagai tingkat sektor binatang buas. Beidi, tidak ada dewa sejati bernama Beidi di samudra semesta. Apakah itu Beidi juga sektor binatang buas? Pikiran Luo Feng bisa bekerja dengan cepat, dan puluhan juta pikiran membanjiri pikirannya pada saat yang sama, tetapi itu sebenarnya dekat dengan fakta sebenarnya. Makhluk tercela dari alam samudra semesta. Bukankah kamu bentuk kehidupan dari samudra semesta? Luo Feng mencibir dan bergegas ke sektor binatang buas lagi. Kamu ingin aku mati, maka aku akan membunuhmu sekarang. Luo Feng bergerak begitu cepat sehingga seolah-olah dia menghilang. Gelombang keemasan muncul di sekelilingnya, menyelimuti sektor binatang buas Morosa, yang bahkan tidak bisa mengelak. Gelombang bilah yang tak berujung terus berjatuhan, dengan gila memakan kekuatan dari sektor binatang buas itu, membuat sektor binatang buas semakin lemah dan semakin lemah. Tidak, hentikan, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sektor binatang buas Morosa tiba-tiba berteriak. Kenapa aku harus berhenti? Suara sektor binatang buas Morosa keluar dari lautan ombak keemasan di sekitarnya. Dia terus berteriak, jangan desak aku. Aku akan memberitahumu lagi. Jangan desak aku. Jika kamu terus mendorong aku, tidak ada cara untuk mengurangi hubungan di antara kami. Kami benar-benar akan bertarung sampai mati. Kami sudah bertarung sampai mati.
Sebuah suara datang dari ombak keemasan, dan ombak bilah yang tak berujung masih melemahkan kekuatan sektor binatang buas Morosa, yang sudah kehilangan setengah dari kekuatannya sejak awal pertarungan ini. Baik, manusia. Kedua mata satunya di kepala sektor binatang buas Morosa tampak putus asa, dan berteriak, "Itu kamu. Kamu mengambil kesempatan aku untuk menjadi raja selamanya. Itu karena kamu, Luo Feng, yang terus melakukan serangan, merasakan sesuatu yang salah." Membakar, tiba-tiba sektor binatang buas Morosa berteriak kesakitan. Betapa menyakitkan itu. Itu lebih marah dari seorang prajurit yang lengannya dipotong. Air mata hitam mengalir keluar dari kedua mata tunggal pada kedua kepala sektor binatang buas Morosa. Itu tampak ganas, gila, dan kesal. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari tubuh sektor binatang buas Morosa, dan kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya, meledakkan Luo Feng. Pada saat yang sama, cahaya berkilau dan penuh warna mengalir keluar dari tubuh sektor binatang buas Morosa. Cahaya berwarna-warni menyilaukan. Isinya semua warna indah yang belum pernah dilihat Luo Feng, jutaan kali lebih menakjubkan daripada pelangi. Cahaya berkilauan dan berwarna-warni mengalir keluar dari tubuh sektor binatang buas Morosa. Apa? Luo Feng merasa terintimidasi. Kekuatan dari pelangi tidak kuat. Namun, Luo Feng bisa dengan jelas merasakan bahwa kontrol atas ruang kosong di bawah tekniknya, ruang hampa pikiran tunggal melemah, dan tepatnya, kemauan lain berjuang untuk hak mengendalikan ruang kosong ini. Pikiran tunggal ruang hampa adalah kontrol sejati, dan itu tidak diberikan oleh pikiran asli. Kontrol absolut, di bawah kendali penuhnya, teleportasi, transportasi, dan keterampilan lainnya semuanya dilarang. Jika seseorang ingin berkelahi dengannya untuk mendapatkan hak kontrol, dan orang itu perlu tahu ruang kosong pikiran tunggal, maka mereka yang memiliki keterampilan yang lebih baik, akan dapat mengendalikan ruang. Atau jika seseorang menjadi dewa sejati yang abadi, dan alam semesta dapat dibentuk hanya dengan satu pikiran, maka itu jelas lebih mudah untuk mendapatkan kontrol yang benar. Namun, cahaya warna-warni yang keluar dari tubuh sektor binatang buas, mencoba untuk merebut hak kontrol atas ruang. Itu berkilauan dan menakjubkan. Seolah-olah itu adalah warna yang paling indah di seluruh alam semesta. Garis-garis cahaya membentuk portal ajaib, dan portal berwarna-warni bergetar. Rupanya, di bawah penindasan dari ruang kosong pikiran tunggal, sepertinya akan runtuh setiap saat. Portal penuh warna tidak dapat menembus area ruang kosong dengan pikiran tunggal. Bakar lagi. Sektor binatang buas Morosa berteriak kesakitan. Manusia, kamu akan menyesali ini. Aku telah menghabiskan keabadian mencapai level 3, namun kamu mendorong aku kembali ke level 1, aku akan membalas diri aku akan membalas diri aku sendiri. Aku akan membuat kamu menyesali ini. Cahaya padat dan berwarna-warni keluar dari tubuhnya lagi, menyatu dengan portal cahaya berwarna-warni. Ini adalah kontrol atas waktu. Dunia pusaran air milik Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa, jadi hanya satu ruang kosong yang bisa menekannya. Pada saat ini, sektor binatang buas Morosa sangat lemah, dan kekuatannya diabaikan. Luo Feng bahkan merasa bahwa dia benar-benar bisa membunuh sektor binatang buas Morosa dengan satu langkah. Namun, cahaya berwarna-warni yang berkilau menutupi sektor binatang buas Morosa, tapi dia tidak bisa melakukan serangan dan menghancurkan portal berwarna-warni, jadi dia hanya bisa menggunakan satu ruang kosong, yang dipikirkan untuk menekannya. Hancurkan. Luo Feng menjaga penindasan dari ruang kosong pikiran tunggal, dan pada saat yang sama, dia juga menyerang portal cahaya berwarna-warni itu. Portal itu bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sektor binatang buas Morosa berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang melalui portal berwarna-warni. Sama seperti itu menghilang. Portal cahaya berwarna-warni hancur sepenuhnya. Lalu mereka berubah menjadi kehancuran. Tidak ada lagi pertempuran gelombang di ruang angkasa, dan hanya dunia pusaran air dan satu ruang kosong yang dapat mempertahankannya. Luo Feng berdiri di angkasa, sulit dipercaya. Sektor binatang buas masih berhasil melarikan diri, bahkan ketika dia berada di keuntungan absolut. Mengambil kembali, Luo Feng melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, keduanya dunia pusaran air, dan satu pikiran ruang kosong menghilang.
Aku sudah gagal lagi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan kekuatan terbaiknya kali ini untuk pertarungan. Selain itu, makhluk besar seperti Master Sejati Mata Sakti dan pemimpin kota kekacauan primal semua tahu bahwa itu adalah tim Menara Bintang, jadi mungkin banyak dewa sejati di semesta samudera yang menantikan hasilnya. Kegagalan terakhir kali sudah merupakan pukulan besar bagi samudera semesta. Kegagalan kali ini jelas merupakan mimpi buruk bagi samudera semesta. Di bawah segel ruang angkasa dan satu pemikiran ruang hampa, bagaimana itu menggunakan teknik seperti lubang cacing dan teleportasi untuk pergi secara instan. Luo Feng bingung. Meskipun terlihat seperti lubang cacing, itu lebih seperti portal alam semesta. Baik transportasi negara dewa dan transportasi ruang, dapat mengangkut seseorang dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Hanya portal alam semesta yang seperti portal, cahaya berwarna-warni itu adalah portal. Selain itu, setelah perkelahian berulang-ulang dengan sektor binatang buas, aku telah melukainya 2 kali, dan 9 keterasingan juga sangat melukainya. Namun, itu bisa pulih begitu cepat, pikir Luo Feng. Itu mengalami jalan buntu. Setengah dari energinya dikonsumsi, dan ia telah menggunakan cahaya berdarahnya yang tak ada habisnya untuk waktu yang lama. Tampaknya tidak ingin menggunakan langkah terakhir, portal cahaya berwarna-warni. Selain itu terus mengancam aku. Ia ingin bernegosiasi atau mengancam aku, tetapi itu hanya tidak ingin menggunakan langkah itu. Luo Feng bisa mengatakan bahwa sektor binatang buas Morosa sedang menderita ketika melakukan portal cahaya berwarna-warni itu. Dan dia bisa mengetahui kegilaan, dan keputusasaan dari teriakan itu. Itu juga mengatakan bahwa, dia akan kembali ke level 1 dari level 3. Luo Feng berpikir, tingkat 3, dari level 3, tidak ada yang bisa membuatnya berdarah selain Beidi. Itu pasti berarti bahwa sektor binatang buas Morosa telah memasuki level 3 saat berada di sarang sektor binatang buas. Meskipun telah menelan banyak asal-usul alam semesta mini di samudera semesta, ia masih berada di level 3. Tingkat 3, pikir Luo Feng. Mungkin bertarung dan makan sektor binatang buas lain di sarang, untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah itu berarti hanya dengan memakan sektor binatang buas dia dapat meningkatkan kekuatannya ke level 3? Apakah itu perubahan mendasar? Dikatakan bahwa ia akan kembali ke level 1 dari level 3. Itu pasti harga yang harus dibayar untuk melakukan portal cahaya berwarna-warni itu. Luo Feng mengerti sekarang. Level 3 berarti sejauh mana sektor binatang buas telah tumbuh. Dan untuk tumbuh seperti itu, sektor binatang buas perlu menelan sektor binatang buas lainnya untuk tumbuh, karena mereka adalah energi inti dari sektor binatang buas. Adapun kekuatan lain selama pertarungan, itu bisa pulih dari waktu ke waktu bahkan jika itu sangat dikonsumsi. Namun, kekuatan inti tidak dapat dipulihkan. Kalau tidak, sektor binatang buas Morosa tidak akan menjadi gila. Sementara itu, seekor sektor binatang buas jelek muncul di ruang udara kekacauan di kejauhan. Sektor binatang buas Morosa tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Dia sekarang lemah, sedih, dan putus asa. Ketika 1 triliun sektor binatang buas lahir, semua orang hanya ada di level 1. Aku hanya salah satunya. Aku sudah mencoba dan berjuang dan makan binatang sektor lainnya. Aku sudah makan semua sektor binatang buas kuat lainnya dan memasuki level 2, dan memasuki level 3. Bahkan Beidi hanya di level 3. Jika aku bisa menelan cukup asal-usul alam semesta miniatur dan mencapai tingkat puncak di level 3, aku akan bisa menjadi Raja Pamungkas. Namun, aku telah kembali ke status bayi baru lahir. Sektor binatang buas Morosa berpikir, bahwa datang ke samudera semesta akan menjadi peluang besar baginya, namun itu adalah bencana. Tahap pertama dari bayi yang baru lahir, aku mengalami kemunduran oleh 1 tahap. Apa yang harus aku lakukan? Sektor binatang buas Morosa sedang dalam penderitaan. Itu adalah sektor binatang buas yang sangat ambisius, jadi bahkan di dalam sarangnya sendiri, ia akan menjadi yang berdiri di puncak. Satu-satunya hal yang bisa menanamkan rasa takut di dalamnya adalah, binatang buas yang paling kuat, Beidi. Selain Beidi, tidak ada yang ditakutkannya. Beidi juga menyadari sepenuhnya bahwa, hanya mereka yang seperti Morosa, yang telah menyeberang ke tahap ketiga, yang merupakan ancaman terhadapnya.
Itu mengawasi dengan cermat pertengkaran dan aktivitas melahap makhluk-makhluk tahap ketiga ini. Mengembalikan ke tahap pertama, kekuatan kuat yang awalnya kumiliki akan segera bubar. Aku terpaksa jatuh sampai ke tahap pertama, meskipun itu adalah tahap pertama puncak. Sektor binatang buas Morosa sedang mempertimbangkan. Itu mungkin telah terluka parah oleh gerakan pembunuhan Luo Feng, tetapi jumlah kekuatan yang tersisa masih jauh melebihi jangkauan daya tahap pertama. Jika tidak tahan dengan itu, secara alami akan bubar. Sekarang, dia berada pada tahap pertama puncak. Untuk sarang sektor binatang buas, level kekuatan ini dianggap sebagai kekuatan di level paling bawah. Aku masih memiliki kesempatan, masih memiliki secercah kesempatan terakhir, sektor binatang buas Morosa berkata pada dirinya sendiri. Hanya ada beberapa sektor binatang buas dalam sarang yang telah menyeberang ke tahap ketiga. Mayoritas berada di tahap kedua. Adapun orang-orang di tahap pertama puncak, mungkin ada, mungkin tidak ada, dan bahkan jika ada, mereka harus bersembunyi di suatu tempat, menjalani kehidupan mereka dengan tenang saat mereka pasrah dengan keadaan mereka. Kekuatan aku sangat dekat dengan tahap kedua. Selain itu, aku Morosa, sektor binatang buas yang berdiri di puncak, merasakan sedikit aura aku dari jauh, yang lain akan merasa takut. Mereka tidak menyadari fakta bahwa aku menjadi lemah. Banyak pikiran berpacu melalui sektor binatang, pikiran Morosa, ketika dia merenungkan rencana aksinya. Misalnya, ketika dua sektor binatang buas yang lebih lemah bertarung satu sama lain, itu bisa menunggu sampai tahap akhir pertarungan, ketika satu pihak akan muncul sebagai pemenang. Maka itu akan memancarkan aura dari jauh, menakuti partai yang menang, dan membunuh pihak yang kalah. Bahkan pihak yang kalah dalam kondisi cedera parah kemungkinan besar, akan lebih kuat daripada Morosa. Aku harus mencobanya dan terus berjuang. Aku sekarang berada di puncak tahap pertama. Aku hanya perlu makan satu sektor binatang buas dari tahap kedua. Aku akan dapat segera naik ke tahap kedua. Bahkan jika berlomba menjadi Raja Pamungkas tidak mungkin, masih ada kemungkinan mengancam samudera semesta. Sektor binatang buas Morosa dengan cepat merenungkan situasi untuk datang dengan rencananya. Jika aku gagal, aku akan membocorkan rahasia melahap asal-usul alam semesta miniatur untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Pemimpin Bima Sakti, aku akan kembali. Sektor binatang buas, dua kepala Morosa memandang ke arah alam semesta, sebelum langsung diteleportasi dan menghilang. Setelah pertempuran dengan sektor binatang buas Morosa, Luo Feng juga naik ke Menara Bintang dan kembali ke jagat raya. Bagaimanapun, dia mendapatkan apa yang dia inginkan melalui pertempuran ini, darah dari sektor binatang buas. Secara alami, itu harus dibawa kembali ke alam semesta utama untuk samudera terpencilnya untuk dianalisis dan dipelajari. Mungkin kali ini, ia akan mampu melampaui langkah terakhir dan mencapai terobosan di mana tingkat gen kehidupan tubuh saktinya akan melebihi 90.000 kali. Kemudian, berdiri di dalam Menara Bintang, Luo Feng, mengenakan jubah putih, menghela nafas dengan lembut. Di sebelahnya ada Hong dan Kuba Api. Keduanya telah menyaksikan seluruh pertempuran. Setelah pertempuran berakhir, Luo Feng juga membiarkan mereka masuk pada beberapa informasi rinci, sehingga mereka jelas tentang seluruh proses. Kami dalam kesulitan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini diperjuangkan oleh tim aku di Menara Bintang. Aku takut banyak dewa sejati dari samudera semesta telah mendengar kabar ini. Berbagai ras samudera semesta sudah tidak memiliki daya tahan terhadap serangan. Tapi kali ini, aku gagal membunuh sektor binatang buas. Aku pikir ini mungkin menyebabkan berbagai ras di lautan semesta runtuh. Hong berkata, Luo Feng, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kamu sudah cukup berjuang. Selain itu, bukankah kamu mengatakannya sendiri? Sektor binatang buas itu telah dibuang kembali ke tahap pertama dari tahap ketiga aslinya. Kekuatannya sekarang sangat lemah. Peluangnya memulihkan diri ke kekuatan penuh hampir tidak mungkin. Setiap dewa sejati yang hanya sedikit lebih kuat, akan dapat memusnahkannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa itu tidak akan dapat memulihkan kekuatannya, itu murni dugaan pribadi aku. Aku telah menyimpulkan bahwa akan perlu melahap binatang buas sektor lain untuk maju ke tahap kedua, dan akhirnya ke tahap ketiga. Namun, ini adalah deduksi murni.
Meskipun sangat mudah untuk membunuh saat ini, sangat tidak mungkin bagi sektor binatang buas untuk menunjukkan dirinya ketika rentan. Itu akan tetap bersembunyi karena secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya, sementara juga memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika itu muncul lagi, tentu akan lebih sulit untuk ditangani daripada sebelumnya. Hong dan kubah api keduanya mengangguk sedikit. Cukup adil, makhluk hidup dengan tingkat kebijaksanaan tertentu akan berpikiran sama. Ketika lemah dan kecil, itu adalah reaksi alami untuk bersembunyi. Guru, tidak peduli apa, setidaknya untuk jangka waktu singkat, bahwa sektor binatang buas tidak akan muncul kembali, kata kubah api. Luo Feng sedikit mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, baiklah, aku harus pergi dan mengirimkan berita ini. Aku benar-benar tidak tahu, bagaimana berbagai dewa sejati samudera semesta bereaksi saat mereka mendengar kabar ini. Dalam permukaan pesawat individual yang semata-mata milik Luo Feng, di lapangan umum di depan sebuah istana yang tergantung di udara alam semesta, lebih dari 50 dewa sejati telah berkumpul bersama dari sekolah dewa leluhur, ras manusia, berbagai ras aliansi Hong, dan aliansi binatang antariksa. Dewa-dewa sejati semua mendiskusikan hal-hal melalui transmisi suara, karena tidak ada yang berani mengucapkan satu pun suara keras karena takut mengganggu Luo Feng, yang duduk di depan mereka dengan bersila. Kali ini, selama pertempuran dengan sektor binatang buas, tim di Menara Bintang jauh lebih kuat daripada tim di kapal. Pasti akan bisa memusnahkan sektor binatang buas itu. Sektor binatang buas itu tidak lebih dari kematian. Dewa-dewa sejati semuanya menunggu dengan ketakutan. Mereka semua merasa seolah-olah menghadapi situasi hidup dan mati. Lebih tepatnya, itu adalah situasi yang membuat mereka lebih gugup daripada situasi hidup dan mati. The sektor binatang buas adalah ancaman bagi semua yang mereka coba lindungi. Jika tidak ada lagi orang yang mampu menghentikan sektor binatang buas ini, maka terlepas dari apakah seseorang ingin melampaui era reinkarnasi, atau melindungi ras seseorang atau teman dekat, semua akan menjadi usaha yang sia-sia, karena semuanya akan dimusnahkan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti telah bangun. Bima Sakti, tiba-tiba, ada keributan. Dari tempat dia duduk dengan cara bersila, Luo Feng berdiri. Tatapannya menyapu banyak dewa sejati yang hadir. Kemudian perlahan, dia berkata, semua orang, setelah pertempuran ini, sektor binatang buas itu tidak akan muncul lagi begitu cepat. Setidaknya tidak dalam periode waktu terakhir ini. Semua orang terkejut. Pemimpin Horde Bima Sakti, apa yang baru saja kamu katakan, apa maksudmu? Begitu sektor binatang buas itu mati, apakah itu berarti setelah periode waktu, sektor binatang buas lainnya juga akan keluar dari sarang mereka? Tidak peduli apa, selama kita bisa membunuh satu, kita pasti bisa membunuh lebih banyak. Banyak dewa sejati semuanya terlibat dalam diskusi. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi. Jika mereka berhasil membunuh satu sektor binatang buas, maka itu akan menjadi dorongan besar untuk kepercayaan diri mereka. Luo Feng menunjuk jauh ke udara dan menggambar dengan kesadarannya. Segera, adegan pertempuran muncul. Kalian semua, perhatikan baik-baik, dan kamu akan mengerti segalanya. Adegan pertempuran antara Luo Feng dan sektor binatang buas diputar ulang di depan semua orang. Adapun metode dunia pusaran air, itu jelas dipublikasikan untuk penonton. Bagi Luo Feng, yang sudah menjadi orang nomor satu di semesta lautan, bahkan jika dia ingin mengumumkan sesuatu, tidak ada yang bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Adapun percakapan antara Luo Feng dan sektor binatang buas, tidak perlu atau elaborasi. Luo Feng hanya memberikan penjelasan singkat untuk memperbarui keramaian. Itu telah memburuk dari tahap ketiga ke tahap pertama, kata Luo Feng. Itu sangat lemah sehingga tidak ada satupun dewa sejati yang takut akan hal itu. Setiap dewa sejati yang sedikit lebih kuat akan dapat memusnahkannya. Jadi, sektor binatang buas itu tidak akan muncul lagi begitu cepat, setidaknya tidak untuk periode waktu terakhir ini. Seketika itu juga, keheningan pun mulai merebak. Banyak dewa sejati menyaksikan seluruh pertempuran. Setiap orang memiliki perasaan yang kompleks. Sementara mereka kagum tentang betapa kuatnya Luo Feng, mereka pada saat yang sama merasa sangat terkejut. Sarana melarikan diri dari sektor binatang buas itu memang tangguh.
Bahkan ketika terperangkap dalam ruang tertutup, itu sebenarnya bisa menjalankan teknik bertahan hidup yang menyerupai portal, untuk melarikan diri dengan cepat dalam sekejap. Meskipun sektor binatang buas Morosa tampaknya telah membayar mahal, untuk melaksanakan teknik ini, setidaknya, berhasil bertahan hidup. Jika dia tidak membunuh musuhnya, maka sekali musuh mendapatkan kembali kekuatannya, itu akan membuatnya datang kembali. Semuanya seperti yang diharapkan. Luo Feng berkata tidak lebih, ketika dia berbalik dan langsung berjalan ke dalam istananya. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Apa yang harus diungkapkan telah diungkapkan. Jika para dewa sejati dari samudra semesta begitu putus asa, sehingga beberapa telah memutuskan untuk bersumpah setia pada sektor binatang buas, itu juga akan menjadi pilihan yang mereka buat. Sementara itu, di tengah awan yang tinggi di langit bumi, terlihat seorang diri dan sedang duduk. Sungguh tak terduga, dia tidak berhasil. Tamu gunung duduk yang berada di atas awan ketika dia mengerutkan kening. Sektor binatang buas secara tak terduga cukup sulit untuk ditembus. Bencana sektor binatang ini lebih menakutkan dari yang aku harapkan. Sekarang, sektor binatang buas masih tumbuh dan tidak berada di saat-saat terakhir mereka. Namun di masa depan, aku tidak yakin apakah murid aku ini akan dapat menghentikan mereka. Aku telah melakukan upaya tak terukur seperti itu. Tamu gunung duduk mengungkapkan jejak kecemasan di matanya. Sementara itu di semesta tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu duduk di singgasananya dengan mata terpejam saat ia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Dia sedang menunggu berita tentang pertempuran antara Luo Feng dan sektor binatang buas. Luo Feng, meskipun aku benar-benar akan bersuka cita atas kematian kamu, itu adalah fakta bahwa kami perlu mengandalkan kamu untuk berurusan dengan sektor binatang buas. Bahkan jika kamu memiliki kebencian yang mendalam pada kami, kamu juga harus menghadapinya. Untuk manusia kamu, untuk tanah air kamu di jantung bumi, kamu harus menghadapinya, kamu harus menang, kamu harus menang. Leluhur bulan ungu melantunkan pikirannya. Aku telah berkultivasi untuk waktu yang tak berkesudahan dan melampaui reinkarnasi. Sekarang, aku telah bertemu dengan peluang yang lebih besar, aku bisa menjadi lebih kuat, tetapi alam semesta miniatur aku tidak akan pernah bisa dimakan. Saat itu terjadi, aku benar-benar selesai. Juga, ada klan aku untuk memikirkan, ini adalah satu-satunya kekhawatiran aku. Leluhur bulan ungu menutup matanya. Dia bisa melihat dengan sangat jelas, setiap ruang tunggal di seluruh semesta tanah suci bulan ungu, dia melihat kelahiran banyak anak, dan melihat mereka tumbuh dewasa, dia melihat bagaimana mereka menjadi dewasa, sementara mengasah keterampilan mereka dalam darah dan api, atau tersendat dan jatuh, ini adalah klannya. Klan yang melahirkannya. Dahulu kala, dia juga hanya anggota biasa dari klan. Tetapi kemudian, dia terus bangkit dan bangkit sampai dia menjadi penguasa terkuat dari seluruh klan. Dia membangun alam semesta tanah sucinya dan setelah itu dianggap sebagai leluhur klannya, yang telah terbukti dan benar. Mereka semua adalah bagian dari klan aku. Bertahun-tahun tanpa henti kerja keras dan upaya yang aku habiskan. Jalan kerja keras yang telah aku lewati, semuanya dan apa saja. Saat sektor binatang melahap alam semesta miniatur aku, dan menyebabkan alam semesta miniatur aku runtuh, maka semuanya pada akhirnya akan berakhir. Luo Feng, jika aku tidak bisa membunuhmu, kamu akan menjadi ancaman terbesarku. Tapi kali ini, kamu harus membunuh sektor binatang buas. Kamu harus. Leluhur bulan ungu sangat menantikan kematian sektor binatang buas. Tiba-tiba, banyak makhluk besar di bawah leluhur bulan ungu mengirimkan sebuah pengumuman tanpa penundaan, "Leluhur, kita punya berita." Leluhur bulan ungu membuka matanya tiba-tiba, dan melihat ke arah kerumunan di bawahnya. Apakah Luo Feng membunuh sektor binatang buas? Tidak, jawab seseorang dari kerumunan di bawah. Sektor binatang buas tidak mati. Dia telah meloloskan diri. Ekspresi leluhur bulan ungu berubah drastis. Apa? Ini hanya satu sektor binatang buas yang telah keluar dari sarang sektor binatang buas, namun Luo Feng tidak dapat membunuhnya. Berdasarkan informasi yang diberikan, Luo Feng telah mendapatkan keunggulan mutlak, dan telah menyebabkan sektor binatang buas menderita kehilangan kekuatan besar. Namun, menjelang akhir, sektor binatang buas memutuskan untuk membayar harga yang sangat tinggi, untuk melakukan hanya satu langkah.
Itu adalah langkah yang sepertinya melibatkan sesuatu yang menyerupai portal, yang dengannya ia langsung dipindahkan sendiri. Para bawahan dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka berkata, pada saat ini, kekuatan sektor binatang buas ini bisa begitu berbahaya, sehingga tidak ada dewa sejati yang takut sama sekali. Omong kosong, wajah leluhur bulan ungu pucat pasi. Sektor binatang buas lemah dan kecil. Apakah itu akan membiarkan kamu menemukannya? Sektor binatang buas itu pasti akan bersembunyi saat memulihkan kekuatannya. Sektor binatang. Hanya satu sektor binatang buas sudah masalah seperti itu. Kami bahkan tidak tahu berapa banyak lagi yang ada di sarang sektor binatang buas. Luo Feng ini sangat tidak berguna, kata leluhur bulan ungu dengan gigi terkatup. Hatinya dipenuhi dengan penderitaan dan ketakutan. Sama seperti leluhur bulan ungu yang marah dan menggertakkan giginya, di dalam salah satu dari dua semesta tanah suci besar semesta samudra, Kaisar Timur alam tanah semesta, leluhur Kaisar Timur, sebaliknya, sangat damai. Di tanah besar tak berujung itu, leluhur Kaisar Timur berjalan sendirian, memandangi banyak klan yang tinggal di sebidang tanah yang luas ini. Aku tidak mengira Luo Feng gagal membunuh sektor binatang buas, leluhur Kaisar Timur berbisik pada dirinya sendiri. Ini hanya satu sektor binatang buas yang keluar dari sarang sektor binatang buas. Sangat tidak mungkin menjadi yang terkuat. Yang ini sudah sangat sulit untuk dibunuh, bagaimana jika ada lebih banyak sektor binatang buas? Dalam waktu dekat, bagaimana jika Raja Sektor Binatang Buas akhirnya muncul? Namun, aku seharusnya tidak meminta terlalu banyak. Aku belum pernah menjadi orang dengan talenta terbaik, namun langkah demi langkah, aku telah berusaha untuk menjadi dewa sejati, akhirnya mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati. Bulan ungu mungkin telah bertemu dengan peluang yang lebih baik, tapi alam semesta miniaturnya lebih rendah dari milikku. Leluhur Kaisar Timur menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Saat dia mengingat berbagai peristiwa yang telah dia alami selama bertahun-tahun tumbuh dewasa, Kaisar Leluhur Timur tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Menghadapi sektor binatang buas itu, aku pasti tidak bisa menghentikannya. Aku hanya bisa menggantungkan harapan aku pada Luo Feng, sama seperti bagaimana kemauan asal telah menaruh harapan pada Luo Feng. Kaisar Leluhur Timur tertawa ringan. Jika Luo Feng menang, aku masih memiliki peluang, jika dia kalah, aku hanya bisa mengatakan bahwa dengan kehidupan akan datang kematian. Siapa yang bisa menikmati kemakmuran abadi? Bahkan untuk negara-negara yang paling kuat dari peradaban kuno, datanglah hari ketika mereka semua harus menghadapi kehancuran. Luo Feng, gumam leluhur Kaisar Timur diam-diam menunggu, penuh harapan. Leluhur Kaisar Timur, yang telah hidup untuk era yang tak terhitung, paling damai. Sementara itu, leluhur bulan ungu, yang telah hidup untuk waktu yang jauh lebih singkat, cemas dan gelisah, dan karenanya, mudah marah. Adapun berbagai ras samudra semesta, dalam menghadapi musibah yang sedemikian hebat, mereka tentu saja menampilkan beragam reaksi. Di klan Mata Sakti, di alam semesta Master Sejati pertama, kelima dewa sejati dari klan Mata Sakti, telah berkumpul untuk berdiskusi. Tepat ketika kelima orang itu menjadi cemas tentang berita bahwa, sangat sulit untuk membunuh sektor binatang buas itu, mereka tiba-tiba mendengar suara dari kelompok Master Semesta yang telah mendengarkan dalam diam. Para penguasa alam semesta ini jarang menyuarakan pendapat mereka, namun pada hari itu, salah satu dari mereka angkat bicara. Guru, kita harus mempertimbangkan ras kita, dan memikirkan masa depan kita. 5 dewa sejati, termasuk Master Sejati Mata Sakti semua berbalik untuk melihat. Tinta Naga, apa maksudmu? Tanya Master Sejati Mata Sakti, dengan alis yang dirajut dengan erat. Tinta Naga adalah Master Semesta yang baru diangkat, yang telah ke dunia gaib untuk mengasah keterampilannya. Di sana, dia mendapat cukup banyak manfaat. Juga memakai bayangan bermata satu di belakangnya, Master Naga Tinta berkata dengan sangat cemas, Guru, kita berasal dari era reinkarnasi pertama. Setelah era reinkarnasi ini berakhir, jika kita belum melampaui reinkarnasi, kita akan dihancurkan untuk selamanya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya,
dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.